Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5? Hari ini pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab kita telah sampai di halaman 22. Minggu lalu kamu sudah membaca kosakata. Kemudian di sini sekarang halaman 22 ini tentang tuh 2 lembar. Nah, di sini sengaja bikin video untuk menjelaskan biar nggak bingung ya. Nah, di sini halaman 22 ada paling atas. Nih kalian bisa lihat di sini. Di sini ada, ini agak kebalik karena ibu kamera depannya. Di sini ada isim isyarah. Isim isyarah plus isim kemudian sifat. Nah, isim isyarah di sini. Nah, isim isyarah ini yang di sini itu dia ini pengertiannya kata tunjuk. Jadi yang menunjuk itu disentuh atau apa itu kata tunjuk, isim isyarah. Nah, kemudian plus itu ada plusnya, ada ismun atau isim. Isim ini adalah kata benda. Benda itu ada benda hidup, ada benda mati. Benda hidup itu contohnya seperti kita manusia atau nama seperti Muhammad, Fatimah kalau dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalau benda mati itu banyak seperti bangku, meja dan lain-lainnya. Nah, di sini sifat itu yang menunjukkan karakternya. Karakter kita, sifat kita, apakah rajin, males, pandai, sungguh-sungguh, jadi kayak gitu. Nah, lanjut di sini ada kotak. Kotak pertama kamu lihat ada haza, kemudian ada zalika. Nah, haja itu artinya ini, tetapi ini untuk laki-laki. Di bawahnya zalika artinya itu untuk laki-laki. Di sampingnya di sini ada hazihi. Haji itu ininya untuk perempuan. Kalau tilka artinya itu untuk perempuan. Jadi kotak yang sebelah kanan itu untuk laki-laki atau disebut muzakkar. Yang sebelah kiri di LKS itu untuk perempuan. Jadi haza artinya ini, hazihi artinya ini. Kalau haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Nah, kalau zalika artinya itu. Kemudian kalau tilka itu juga, tapi kalau zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Nah, lanjut di kotak pertama. Isim isyarahnya itu ada haza, zalika, itu untuk laki-laki. Kemudian isim isyarah untuk perempuan ada hazihi, ada tilka. Nah, isimnya itu kata bendanya, bisa benda hidup atau benda mati. Di sini benda hidup semua yang menentukan profesi. Nah, kemudian sifatnya itu yang setelahnya. Sekarang isim isyarah haza tobibun jadidun. Haza ini, tobib itu dokter, jadidun itu yang hebat, kayak gitu. Kemudian kalau ini dokter yang hebat, haza tobibun jadidun. Kalau untuk perempuan, dokter perempuan pakainya hazihi tobibatun jadidatun. Ini dokter perempuan yang hebat. Bedanya laki-laki sama perempuan itu ada tak marbutoh, ada tak ininya nih. Tuh. Tak marbutoh itu atau disebut tak konde yang menandakan untuk perempuan. Nah, selanjutnya zalika tobibun jadidun, itu dokter yang hebat. Kemudian kotak selanjutnya yang di bawahnya tilka tobibatun jadidatun, itu dokter perempuan yang hebat. Itu untuk kotak pertama. Kemudian kotak kedua di bawahnya kamu bisa lihat haza sama zalika. Haza ini, zalika itu. Kemudian muhandisun ma'rufun. Muhandisun insinyur, ma'rufun itu yang terkenal. Jadi ini insinyur yang terkenal, itu insinyur yang terkenal. Jadi haza muhandisun ma'rufun, ini insinyur yang terkenal. Nah, kotak selanjutnya itu sama artinya. Cuma bedanya di sini pakai hazihi dan tilka. Dan kemudian ada tak marbutohnya, seperti contohnya kamu bisa lihat hazihi muhandisatun ma'rufatun. Ini insinyur yang terkenal, tapi untuk perempuan konteksnya. Kontak yang ketiga haza toyarun mahirun. Ini
pilot yang pandai. Mahirun itu pandai atau pintar. Kemudian kotak yang di sampingnya sebelahnya itu untuk perempuan, pakainya hazihi. Hazihi toyaratun mahiratun. Tinggal ditambahin tak marbutohnya. Artinya sama, pilot yang pandai. Kemudian yang selanjutnya, haza sya'ikun nasyitun. Bisa zalika toy sya'ikun nasyitun. Kalau haza ini, zalika itu. Sya'ikun supir, nasyitun yang rajin. Yang di sampingnya untuk perempuan, seperti hazihi sya'ikotun nasyitatun, artinya sama, cuma beda konteksnya. Ini untuk perempuan, yaitu ini supir yang rajin. Kemudian kalau tilka artinya itu. Nah, yang paling bawah di sini ada muwazzafun mujtahidun. Muwazzaf itu pegawai, mujtahidun yang sungguh-sungguh. Jadi haza muwazzafun mujtahidun. Ini pegawai yang sungguh-sungguh. Kemudian di bawahnya zalika muwazzafun mujtahidun. Itu pegawai yang sungguh-sungguh. Kalau yang di sampingnya untuk perempuan beda bacanya, beda konteksnya. Hazihi muwazzafatun mujtahidatun. Jadi beda ya, beda, ada tak marbutohnya, ada tambahannya. Untuk artinya juga sama. Nah, untuk selanjutnya di halaman 23 ini kalau kita lihat isimnya itu sama. Konteksnya sama yang di halaman 22. Bedanya di depannya. Kalau tadi kita isim isyarah kalimat tunjuk. Ini dan itu. Ini haza untuk laki-laki, hazi untuk perempuan. Nah, itu zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Nah, di sini sekarang kita halaman 23 tentang domir munfasil. Nah, domir munfasil ini bisa dikatakan sebagai kata pengganti atau kata penghubung yang tidak akan berubah. Kata penghubung atau kata kedua ya. Di sini contohnya ada huwa, artinya dia laki-laki. Ada anta, kamu laki-laki. Kemudian ada hiya, dia perempuan. Ada anti, kamu perempuan. Nah, di sini lihat di kotak pertama. Nih, di kotak pertama. Kemudian ada huwa tobibun jadidun. Huwa dia dokter yang hebat, kayak gitu. Nah, kemudian untuk perempuan ya, hiya tabibatun jadidatun. Dia dokter yang hebat, tapi untuk perempuan. Jadi bedanya kayak gitu ya. Kalau isim isyarah ini kata tunjuk, kemudian kalau domir munfasil ini kata penghubung yang tidak berubah atau kata pengganti orang kedua. Untuk konteksnya di sini sama seperti kotak kedua, muhandisun ma'rufun, artinya insinyur yang terkenal. Di sini kotak kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Untuk terjemahnya sama. Dan huwa itu dia laki-laki, anta kamu laki-laki, hiya dia perempuan, anti kamu perempuan. Untuk artinya sama. Nah, selanjutnya setelah kamu melihat video penjelasan ibu ini halaman 22 dan 23, kamu lihat lagi di halaman 24. Di situ ada kosakata. Nah, di sini ada muzakkar. Muzakkar itu untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Nah, kamu baca mufrodat ini halaman 24 dengan voice note atau rekam suara. Setelah itu isi lagi di bawahnya yang jim itu ada isian ABC cuma 5 nomor. Kamu isi, setelah isi kirim ke ibu, nanti akan ibu langsung nilai. Cukup sekian materi bahasa Arab dan tugas kalian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.